Setiap manusia memiliki ceritanya masing-masing. Keras atau tidak kerasnya hidup tergantung kita yang menjalani. Dan ilmu hidup yang paling besar adalah sabar dan bersyukur. Kembali lagi bersama saya Stephen. Langsung saja seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! By the way, who wears Birkenstocks too? Boy, here with Hackett back in Brooklyn. How bad you want to find out? Let's get ready to roll, boys! We're here. Let's go. Film dibuka dengan ditampilkannya seorang mantan anggota pasukan khusus yang bernama William James Sharp alias Will. Will menghubungi pihak asuransi pemerintah untuk meminta bantuan biaya pengobatan istrinya yang bernama Amy yang divonis menderita kanker. Namun Will tidak mendapatkan respon yang baik padahal selama ini Will sudah mengabdikan seluruh hidupnya kepada bangsa dan negara. Tidak ingin istrinya gelisah, Will mengatakan asuransi akan membantu biaya pengobatan Amy. Right? Driver. That's good, baby. Somebody call from a black number. But we don't need your brother. Scene berpindah ke sebuah mobil ambulan. Petugas medis bernama Cam Thompson dan rekannya Scott meluncur ke TKP setelah mendapat panggilan adanya kecelakaan. Tiba di lokasi, petugas damkar sedang berupaya mengeluarkan seorang gadis kecil bernama Lindsay yang terjebak di dalam mobil. Sementara, Cam berupaya menenangkan dan memberikan pertolongan kepadanya karena perut Lindsay tertusuk besi. Setelah berhasil dikeluarkan, Cam segera membawa korban ke rumah sakit. Low dive is going. Seconds out from Children's. Just let them know to have. In 3 seconds, the doors are gonna open. When we do that, you guys, tachycardia, but I got it down on rough. You alright? I know a good enchilada place. Wanna go? Kembali ke Will yang datang menemui seorang sultan sekaligus saudara angkatnya yang bernama Danny yang diperankan oleh aktor Jack Gyllenhaal. Sejak kecil, Will dibesarkan menjadi anak angkat oleh ayahnya Danny. Namun, seiring waktu berjalan, Will yang tumbuh dewasa memilih jalan berbeda. Dia menjadi marinir untuk mengabdi kepada negaranya. Sedangkan Danny mewarisi DNA ayahnya menjadi perampok profesional. Will datang untuk minta bantuan pengobatan istrinya karena asuransinya ditolak pemerintah. Namun, Danny tidak mau memberikannya dengan cuma-cuma meski dia mengaku sangat menyayanginya juga. It's our family. Surgery, except insurance doesn't. How about more? Karena Danny dan anak buahnya sedang mempersiapkan perampokan bersenjata di sebuah bank dengan target rampokannya bernilai hingga 500 miliar rupiah, Will diajak ikut serta dalam perampokan ini. Another man. 4 inside. Cars, Danny. Hey. Oh, that is an ugly. Say poppy for me, yeah? He knows. Stage master, As this can be tracked. No. So it's my city, my rules. That is original. Yeah. Awalnya, Will menolak karena ini bertentangan dengan sumpah setianya sebagai seorang prajurit yang menentang segala bentuk kejahatan dan kebatilan. Namun, Will tidak punya pilihan. Dia terdesak dengan kebutuhan biaya pengobatan Amy. Dan Danny terus membujuknya agar dia ikut serta sebagai saudara. You, the world! For your family. Meski berhasil menyelamatkan nyawa gadis kecil itu, Cam mengatakan kepada Scott bahwa dia menganggap tugasnya sebagai petugas medis hanya sebatas pekerjaan. Ambil, kerjakan lalu lupakan. Seakan tidak terlalu peduli dengan sisi kemanusiaan. Singkat cerita, Will ikut bersama Danny dan anak buahnya menuju Bank La Federal. Don't fucking look okay to me, Danny. Just get ready. Let's get ready to move. We're here. Turun dari mobil, mereka masuk ke dalam lift. Diikuti seorang wanita tua yang cuek.
Di waktu yang sama, dua petugas kepolisian bernama Zack dan Mark sedang melakukan patroli di sekitar bank. Ternyata di luar, dua agen kepolisian sedang mengawasi bank. Mengira komplotan perampok itu akan datang menggunakan mobil Mercedes yang sudah dipasang alat pelacak. Inilah Kapten Mondru dengan anjing bulldognya yang menerima laporan tidak ada aktivitas yang mencurigakan. Opsir Zack mau masuk ke dalam bank yang terkunci. Rupanya Danny menyamar menjadi manajer bank. Prosedur penguncian dilakukan karena dia sedang melakukan pengiriman uang di belakang. Zack memaksa masuk karena dia ingin bertemu dengan seorang teller cewek. Help you over here. I think her name is... Sorry, Her what? name, her full name. Hi. Is it? Well, I've played it a little cooler, but I say something to you because I told myself it could be another time. Zack baru menyadari setelah Danny menodongkan senjata. Dia dipaksa untuk melambaikan tangannya kepada Mark seakan tidak ada masalah di dalam bank ini. There you go. Sementara itu, anak buah Danny lainnya sedang berada di dalam ruangan brankas untuk menggasak seluruh uang tunainya yang bernilai 500 miliar rupiah. Si Randas yang bertugas membawa mobil dari depan mengalami kendala karena mobilnya tiba-tiba mogok. It's not working, Danny. I told you this thing. Mark yang tidak curiga membantu memperbaiki mobil si perampok hingga kembali menyala. Try it now. Get it. Offshore entry, I'm gonna drop you. Baku tembak mulai terjadi setelah Mark menyadari bank sedang dirampok. Dalam hitungan menit, bank ini menjadi lokasi peperangan karena kawanan perampok menggunakan senjata sekelas pasukan khusus. Wrong door! Puluhan mobil kepolisian tiba di lokasi. Sementara itu, Danny dan Willy kabur melalui basement dengan membawa si Zack yang mereka jadikan sandera. Si Jabrik anak buah Danny diseret keluar oleh temannya setelah kakinya tergilas mobil truk. Randas akhirnya meninggoy diterjang timah panas pasukan SWAT. Karena Zack berupaya merebut senjata dari tangan Danny, dengan terpaksa Will menembak opsir polisi ini. Will minta maaf dan berupaya untuk membantunya, namun Danny mengajaknya untuk segera kabur. Hey, put your hand here. Yo, you want right now? Move! Move! Sementara itu di luar bank, satu persatu anak buah Danny tumbang di tangan aparat. Danny dan Will terpaksa kembali ke basement setelah puluhan polisi mengepung mereka dari berbagai penjuru. What are you doing? What? Fucking it. The plane. What, you think Mark menemukan rekannya tengah bersimbah darah. Dia minta dikirim ambulan ke dalam basement. Mendengar panggilan ini, Cam dan Scott yang berada tidak jauh dari lokasi langsung bergerak cepat. Posisi Danny dan Will makin tersudut, tidak ada jalan keluar. They're locking this place down. I don't know, man. Just come on, let's go. Tiba di lokasi, Cam memberikan bantuan medis kepada Zack lalu membawanya ke dalam mobil ambulan. Melihat ada mobil ambulan yang melintas, Danny mencegatnya, mengusir Scott keluar dari mobil tersebut. Will menyamar menjadi supirnya, sedangkan Danny berada di belakang memaksa Cam untuk bekerja sama. Tepat di pintu basement, pasukan kepolisian menghadang mobil ambulan ini. Mereka sempat mengecek bagian belakangnya. Karena berada di bawah todongan senjata, Cam mengatakan sedang membawa polisi yang terluka. Danny merasa lega bisa lolos. Setidaknya dia membawa sebagian uang hasil rampokannya yang berjumlah 250 miliar. $16 million. Danny menyuruh Cam untuk tetap melakukan tugasnya mengobati polisi ini. Mark menemukan si petugas ambulan tergeletak. Saat itu juga dia informasikan bahwa kawanan perampok itu telah membajak mobil ambulan merah putih yang membawa rekannya. Tiba di lokasi, Kapten Mondru bertanya kepada anak buahnya kenapa ini bisa terjadi tepat di depan markas LAPD. Sempat terjadi perselisihan antara Mark dengan anak buah Mondru. Mereka saling menyalahkan atas kejadian ini. Sementara Mark sangat khawatir dengan keselamatan Zack. Seluruh personil kepolisian hingga helikopter diterjunkan untuk memburu mobil ambulan ini.
Will membawa mobilnya ke dalam gang karena dia takut helikopter itu akan melihat keberadaan ambulan ini. Di sisi lain, dia rindu kepada anak dan istrinya yang menanti cemas di rumah. Saat mereka asyik berbincang, diam-diam Cam mengambil tabung pemadam. Dia menyemprotkannya ke wajah mereka lalu berlari untuk kabur. Danny langsung menodongkan senjata, memaksa Cam untuk kembali. Di saat yang sama, kondisi Zack tiba-tiba memburuk. Karena jati dirinya sebagai marinir, Will ingin membantu Zack untuk menebus kesalahannya. Cam akhirnya kembali ke mobil ambulan untuk menyelamatkan Zack. Pelarian kembali dilanjutkan melalui gang sempit untuk menghindari kejaran aparat. Will merasa ini tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dari mulai perampokan, penembakan hingga penyanderaan. Kapten Mondru mendapat laporan dari polisi yang bertugas di udara melihat target ambulannya. Mondru perintahkan untuk memblokade seluruh jalanan. Sebelum memimpin pengejaran, sang kapten menitipkan anjing bulldognya kepada anak buahnya. Dukungan udara dari kepolisian LAPD kembali diterjunkan untuk memastikan mobil ambulan itu tidak lolos dari pengejaran. F1, that's for fancy people. Okay, Zaga. Kapten Mondru melarang anak buahnya untuk melempar ranjau paku ataupun melepaskan tembakan ke arah ambulan karena di dalamnya ada polisi yang dijadikan sandera. Put a little pressure on, then I pull Deader in cuffs. Not the fluffy ones, though. Sementara itu, Cam masih berjuang keras untuk menstabilkan kondisi Zack. Will kembali tancap gas setelah melihat puluhan mobil polisi melakukan pengejaran. Situasi pun makin menegangkan. Beberapa mobil polisi sampai terbalik. Gagal menghentikan mantan anggota pasukan khusus ini. Cam meminta bantuan Danny untuk menyelamatkan nyawanya Zack. Cam berupaya memompa jantungnya Zack untuk mengembalikan denyut nadinya. Karena tidak berhasil, mereka harus menggunakan alat bantu kejut jantung. Tiba-tiba, Will melakukan pengereman mendadak karena masuk ke jalur buntu. Sial bagi mobil polisi yang terlampau menginjak gas yang berakibat terjun ke bawah bukit. Danny bersama Will mulai menyusun rencana agar mereka lolos dari kejaran polisi. Will mengatakan mereka harus memarkirkan mobil cadangan di bawah jembatan untuk mengelabui helikopter. Saat bertugas di Afghanistan, pasukan Amerika punya alat untuk melacak musuh yang berada di bawah jembatan. Setidaknya dibutuhkan 5 mobil ambulan yang sama persis. Kebetulan, Danny melihat deretan mobil ambulan sedang diparkir tidak jauh dari lokasi mereka berada. Danny lalu bertanya, di mana biasanya supir ambulan meletakkan kuncinya. Danny kemudian menghubungi kenalannya yang seorang perampok profesional juga bernama Papi dan anaknya Roberto. Danny minta bantuan si Papi untuk mengerahkan anak buahnya mencuri beberapa mobil ambulan dan mengalihkan perhatian aparat yang mengejarnya. Sebagai imbalannya, Danny akan memberikan setengah hasil rampokannya kepada Papi yang berjumlah 125 miliar rupiah. Setelah mereka sepakat, Papi menugaskan Roberto untuk mulai beraksi. Danny kemudian menghubungi anak buahnya yang bernama Castro untuk segera mempersiapkan cat mobil dan peralatannya dalam waktu yang cepat. Tiba-tiba, sebuah truk trailer melintas menghalangi laju puluhan mobil polisi yang melakukan pengejaran. Cam membutuhkan bantuan Will untuk mendonorkan darahnya kepada Zack yang mulai kehabisan darah. Seorang agen FBI menemukan identitas pelaku perampokan yang bernama Danny Sharp. Bosan hanya menunggu, Mark mengambil salah satu mobil anak buahnya Mondru untuk digunakan mengejar ambulan. Mondru membuat strategi berganti-ganti mobil untuk mengejar ambulan agar seakan para penjahat itu mengira aparat ada di mana-mana. Menggunakan radio milik Zack, Kapten Mondru dan Danny melakukan komunikasi. Danny dibuat panik karena polisi terus melakukan pengejaran. Danny memaksa polisi untuk mundur, jika tidak dia akan membunuh Sandra. Di sisi lain, Roberto dan anak buahnya sedang mempersiapkan rencana untuk membantu pelarian Danny. Mereka menggunakan sebuah boneka dan senjata otomatis yang ditempatkan di dalam mobil. Aksi perampokan dan pelarian kakak beradik ini menjadi perhatian masyarakat dan disiarkan secara langsung di beberapa stasiun televisi serta live TikTok. Mark memberanikan diri untuk lebih dekat dengan mobil ambulan. Danny yang terpancing berniat melepaskan tembakan namun dicegah oleh Cam. Will membawa masuk mobil ambulannya ke dalam basement convention center.
Tidak ada kata menyerah, Will tabrak berbagai barang yang menghalangi jalan. Danny yang sudah kesal dan emosi menunjukkan ancamannya kepada Cam agar seluruh polisi segera mundur. Mark baru menyadari di jok belakang ada bulldog milik Kapten Monroe. Akhirnya, si kapten memberi perintah untuk menjaga jarak dari mobil ambulannya. Helikopter tetap memantau ambulan tersebut dari udara. Sementara itu, Amy yang menonton tayangan aksi pengejaran terhadap dua perampok belum menyadari jika suaminya terlibat. Cam baru menyadari Zack kehilangan banyak darah, karena ternyata ada 2 peluru yang bersarang di tubuhnya. Agen khusus FBI bernama Clark datang menemui Kapten Monroe. Clark memberitahu Kapten sosok dalang dari perampokan ini adalah Danny, seorang perampok profesional yang memulai kiprahnya sejak usia 17 tahun. Anak dari seorang legenda psikoplok yang membunuh 6 manajer bank dan 2 kasir di tahun 90-an. Kini Kapten Monroe baru menyadari target buruannya bukan perampok ecek-ecek yang biasa nyolong ayam tetangga. Clark pun yakin Danny sedang menyusun rencana untuk pelariannya. Clark sangat mengenal betul karena dulu mereka adalah teman. Tim gabungan kembali bergerak untuk memburu Danny dan Willie. Ternyata Danny pernah berkuliah tentang kriminologi selama 2 semester atas perintah ayahnya untuk mengenal seluk-beluk dunia kejahatan yang dilihat dari sisi hukum. Dalam rekam jejaknya tercatat 37 bank yang dirampok dalam 10 tahun terakhir. Cam tidak bisa menghentikan pendarahan karena kemampuannya hanya sebatas petugas medis ambulan. Dibutuhkan dokter ahli untuk menyelamatkan nyawa Zack. Akhirnya Danny menyuruh Cam untuk menghubungi dokter bedah kenalannya. Spesialis bedah bernama Dr. Colin sekaligus mantan pacarnya Cam dihubungi. Danny memaksa Colin untuk memandu Cam melakukan tindakan operasi, jika tidak Cam akan dibunuh. 2 dokter ahli bedah yang sedang golf dihubungi juga oleh Colin untuk memastikan operasi yang dilakukan untuk mengeluarkan pelurunya berjalan lancar. Pernah menduduki posisi perawat militer, Will akan membantu Cam sedangkan Danny menggantikan posisi memegang setir. Clark menghubungi Danny melalui radio berharap temannya ini mau menyerahkan diri. Tapi dengan tegas, Danny menolaknya. Situasi kembali tegang karena Cam harus membelek perutnya Zack dengan panduan 3 dokter. Will sampai berteriak kepada Danny untuk memperlambat laju mobil ambulannya agar operasinya berjalan lancar. Kapten Monroe yang mendapat informasi sedang dilakukan tindakan operasi di dalam ambulan memberi perintah kepada seluruh anak buahnya yang melakukan pengejaran untuk menjaga jarak demi keselamatan Zack. Will terpaksa memukul Zack hingga kembali pingsan karena membahayakan tindakan operasi ini. Cam harus menarik limpanya dalam waktu 60 detik dan tidak boleh pecah. Pelurunya berhasil dia dapatkan, namun limpanya keburu pecah. Tidak ada alat penjepit lagi, penjepit rambut pun menjadi pilihan. Tindakan operasi yang dilakukan Cam dan Will berhasil tepat saat baterai ponselnya habis. Danny kembali menghubungi Roberto yang sebentar lagi akan meluncurkan mobil tempurnya. Rupanya, Colin dan Cam pernah satu kelas di jurusan kedokteran. Tapi karena Cam kecanduan narkoboy, impiannya untuk menjadi dokter gagal. Will berjanji kepada Cam akan mengeluarkannya dengan selamat. Karena komunikasi Colin dan Cam putus saat limpanya pecah, Colin mengatakan kepada Kapten Monroe bahwa kemungkinan besar polisi itu telah meninggal. Karena menurutnya, dokter terbaik sekalipun tidak akan berhasil melakukan operasinya. Disinilah Monroe mengambil kesimpulan bahwa Zack telah tewas. Jadi dia perintahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan tindakan tegas kepada pelaku. Sedangkan Danny menyusun rencana untuk mengelabui aparat di bawah jembatan Olimpik. Tim pasukan khusus yang dibekali senjata berat dan sniper jarak jauh ditempatkan di berbagai titik untuk menembak perampok itu. Clark sudah mengingatkan, meski Zack sudah mati, namun petugas medis itu masih berada di dalam ambulan. Namun Kapten Kampret ini seakan tidak peduli. Clark lantas menghubungi ponselnya Zack yang diangkat oleh Cam. Clark terkejut karena Zack ternyata masih hidup. Namun si Monroe sudah lebih dulu memberi perintah untuk menembak. Sangat berbahaya terhadap mobil ambulannya yang bisa terbalik. Karena Danny mendapat peringatan dari Cam, akhirnya dia berlindung. Danny lolos dari snipernya pasukan kepolisian.
Dia luapkan kemarahannya kepada Mondru. Mondru sempat minta maaf karena terjadi miskomunikasi. Danny yang terlanjur emosi memberi peringatan keras dengan menembaki Cam meski tidak kena. Am I? Namun tetap saja Will yang marah memukul si Danny hingga keduanya terlibat perselisihan. Mereka tidak tahu jika Cam memegang ponselnya Zack. Tim kepolisian pun kini mengetahui yang menjadi supir ambulannya adalah Will, saudara angkatnya Danny. Karena mengetahui Will seorang mantan pasukan khusus, Clark coba membujuk Will agar menepikan kendaraannya dan menghentikan aksi mereka. Bahkan, Clark mengancam akan memberitahu istrinya. Will meminta semua orang diam karena dia tidak akan menghentikan mobil ambulan ini. Clark menyuruh Cam untuk membujuk Will. Dalam kondisi tegang seperti ini, bisa-bisanya si Kapten Mondru makan cemilan. Amy menghubungi Will karena mengira suaminya dapat pekerjaan baru. Amy begitu bangga bukan karena uang, namun Will menjadi pria sejati yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Di sisi lain, Castro dan Roberto sudah berada di bawah jembatan dengan beberapa mobil ambulan dan Chet yang sudah mereka persiapkan untuk mengecoh aparat. Dan kocaknya, dua saudara angkat ini bisa-bisanya mendengarkan musik. Berhenti di bawah jembatan, Danny sempat melepaskan tembakan ke arah helikopter. Tak hanya satu, kini mereka dikejar dua helikopter sekaligus. Aparat kini sudah kehilangan kesabaran. Setelah helikopter mundur, kini mereka dipaksa menyerah oleh puluhan mobil polisi. Namun, Will berhasil mengendalikan ambulannya dengan baik. Lolos dari kejaran aparat hingga bersembunyi di bawah jembatan yang dimana anak buahnya sedang menunggu. Castro diberi waktu 45 detik untuk mengecat seluruh mobil ambulannya. Sementara itu, Kapten Mondru melakukan briefing dulu dengan seluruh anak buahnya. Danny sempat menyuruh Will untuk pergi, karena dia tidak mau Will ikut terbunuh. Namun, Will menolak, dia akan tetap membantu Danny keluar dari masalah ini. Dari awal, Danny sudah bilang ke si Castro untuk menyiapkan cat warna biru. Namun, ini malah cat hijau. Di mobil ambulan lainnya, Roberto sudah memasang alat peledak sesuai permintaan Danny. Dengan imbalan $10.000, Castro membawa mobil ambulan lainnya untuk mengecoh aparat. Alhasil, helikopter polisi kesulitan untuk menentukan mobil ambulan mana yang berisi kawanan perampoknya. Mondru menyebut strategi militer ini cukup cerdas dilakukan pelaku. Polisi menghentikan mobil ambulan yang dibawa Castro. Giliran mobil ambulan penuh bahan peledak yang dibawa Roberto diarahkan ke Kapten Mondru dan anak buahnya yang sedang memblokade jalan. Dan setelah itu, ini yang terjadi. Beberapa polisi mengalami luka-luka, termasuk Mark yang melihat Roberto melarikan diri. Mark langsung melakukan pengejaran. Clark dikejutkan dengan kemunculan mobil tempur yang menembakkan ratusan peluru ke arah polisi. Aparat membalas tembakan karena mengira ada orang di dalamnya, padahal hanya boneka. Adegan paling sengit dan brutal dalam film ini karena pasukan polisi dibuat kewalahan. Beberapa polisi mengalami luka tembak dan naasnya Kapten Mondru tertembak hingga tewas di lokasi. Sementara itu, Mark berhasil menangkap dan tidak sengaja menembak mati Roberto. Kejadian ini disiarkan langsung di televisi. Si Papi tidak menduga anaknya mati di tangan polisi. Sementara itu, Danny dan Will berhasil lolos dari kejaran aparat masuk ke markasnya si Papi. Will memberi pesan penting kepada Cam jangan pernah turun dari ambulan. Sesuai janjinya, Danny memberikan $8 juta atau 125 miliar rupiah kepada si Papi. Danny minta maaf karena anaknya terbunuh. Untuk mencari keberadaan ambulannya, polisi mulai melacak ponselnya Zack. Zack memberikan pistolnya kepada Cam untuk melindungi mereka. Ternyata, Papi tidak terima anaknya menjadi korban untuk $8 juta ini. Setelah mengetahui ada polisi di dalam mobil ambulan, si Papi menginginkan polisi itu dan wanitanya. Papi menyebut nyawa dibalas nyawa. Dengan tegas, Will menolak memberikan mereka. Di sini terjadi perselisihan antara Danny dan Will. Danny akan memberikan semua jatah uangnya kepada Will asalkan dia merelakan mereka.
Namun sebagai seorang prajurit, Will tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dengan terpaksa, Danny menyerahkan Will kepada mereka. Tapi Danny memberi kode kepada Will untuk bergerak ke arah kiri, dan ini yang terjadi. Mereka bantai habis seluruh anak buah si Papi. Yes. Danny mengingatkan Will adalah saudara kandungnya. Setelah itu, dia habisi si Papi. Situasi kembali tegang karena sisa anak buah si Papi menyerang mereka berdua. Cam refleks melepaskan tembakan karena mengira yang datang adalah musuh. Padahal itu adalah Will. Danny mengira anak buah Papi yang melakukannya. Will dimasukkan ke dalam ambulan lalu mereka kabur meninggalkan lokasi ini. Salah satu anak buah si Papi sempat menembakkan pelontar granat. Beruntung, tembakannya tidak mengenai ambulan. Polisi kembali melakukan pengejaran, sedangkan Cam fokus menghentikan pendarahan yang dialami oleh Will. Will mengambil satu gepok uang agar Cam memberikan uang itu kepada istrinya yang menderita kanker. Danny membawa mobilnya ke rumah sakit karena dia khawatir dengan keselamatan Will. Pasukan kepolisian yang dilengkapi tim sniper sudah mengepung mereka. Clark coba membujuk Danny untuk menyerahkan diri. Menemukan pistol Glock di dalam ambulan, Danny yang panik menuduh Zack yang telah menembak Will. Cam mengaku dirinya yang menembak Will tanpa sengaja. Danny yang makin frustasi dan kehilangan akal sehatnya mengancam akan menembak Cam jika mereka tidak mau mundur. I've got movement at the door. He's dead! Danny, this is it. Pull your man back over, shoot her in the head. There's nothing. Saat pintu ambulan terbuka, Will memutuskan untuk menembak Danny lebih dulu, lalu menyelamatkan Cam. Akhirnya, Danny meninggoy di tempat, di tangan saudaranya sendiri. Datang ke lokasi, Amy memanggil nama suaminya. Saat itulah, Cam membawa Will ke dalam rumah sakit meski aparat kepolisian tidak peduli. Cam mengatakan kepada Mark bahwa Will telah menyelamatkan nyawa rekannya. Diam-diam, Cam menyimpan uang pemberian Will di dalam roda bayi anaknya. Dalam pengakuannya kepada agen FBI, Zack mengatakan Will telah menyelamatkan hidupnya. Cam pun kembali mengunjungi gadis kecil yang dia selamatkan tempo hari. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.